Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Tahun 2026 ini peta persaingan HP kelas menengah makin dinamis banget. Dan lini yang paling banyak ditunggu akhirnya resmi diperbarui oleh Samsung, yaitu lewat hadirnya Samsung Galaxy A27 5G. Banyak nih dari kalian yang nanya di kolom komentar, "Bang, bahas dong gimana peta kekuatan Galaxy A27 ini kalau dibandingin sama pendahulunya." Nah, kalau kita perhatikan bocoran halaman produk resmi Samsung yang sempat bocor di Eropa serta rilis globalnya baru-baru ini, HP ini membawa cerita yang unik banget. Di satu sisi ada perubahan esensial yang bikin tampilannya jadi jauh lebih modern dan performanya lebih stabil. Tapi di sisi lain, kalau kita teliti lembar spesifikasinya secara detail, Samsung ternyata ngasih beberapa keputusan yang bisa dibilang downgrade. Nah, di video kali ini gue bakal ajak kalian buat bedah tuntas isi jeroan, fitur AI hingga kamera dari Galaxy A27 ini berdasarkan data-data valid yang udah beredar. Jadi buat kalian yang lagi nyari HP 5 jutaan dan kepikiran mau meminang HP ini, wajib tonton video ini sampai habis ya. Oke, mari kita mulai dari sektor yang paling kelihatan perubahannya, yaitu eksterior dan desain layarnya. Kalau kalian perhatikan, lini A2X tahun lalu, salah satu hal yang paling sering dikritik adalah desain layarnya yang masih pakai poni jadul berbentuk huruf U atau teardrop notch. Kabar baiknya di Galaxy A27 ini, Samsung akhirnya resmi beralih ke desain Infinity O display, alias kamera depan berbentuk punch hole bulat kecil di tengah. Perubahan kecil ini sukses bikin tampilan depannya kelihatan jauh lebih premium, bersih, dan berasa luas. Nggak cuma masalah poni, bezelnya juga sekarang dibuat jauh lebih seimbang, terutama bagian dagu bawahnya yang dipangkas menjadi lebih tipis dibanding generasi sebelumnya. Jadi, screen to body rasionya terasa jauh lebih maksimal. Untuk panelnya sendiri, Samsung tetap menggunakan layar andalan mereka, 6,7 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Layar ini juga dilapisi proteksi Gorilla Glass Victus Plus. Jadi tingkat ketahanannya terhadap goresan harusnya sih udah mantep banget. Secara dimensi fisik, berdasarkan data teknisnya, Galaxy A27 ini punya ketebalan sekitar 7,7 hingga 7,8 mm dengan berat pas di 200 gram. Bagian back covernya menggunakan material kaca berpola glossy. Samsung merilis HP ini dalam 4 warna global yang cukup menarik. Ada black, blue, light green, dan light pink. Yang unik dari bahasa desainnya adalah penataan 3 kameranya yang kini diberi aksen warna senada body pada pinggiran modulnya, memberikan pembeda visual yang jelas dibanding lini A series lainnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian jeroan, alias dapur pacunya. Ini adalah salah satu lompatan terbesar yang dilakukan Samsung untuk seri ini. Kalau generasi sebelumnya di beberapa wilayah masih mengenalkan chipset Exynos 1380, di Galaxy A27 ini Samsung memutuskan untuk beralih menggunakan chipset buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon 6 Gen 3 dengan arsitektur fabrikasi 4 nanometer. Langkah ini tentu disambut baik oleh para antusias gadget. Kenapa? Karena chipset Snapdragon di kelas ini relatif punya manajemen suhu yang relatif lebih stabil dan efisiensi daya yang sangat baik. Kalau kita merujuk pada beberapa pengujian teknis, skor Antutu dari Snapdragon 6 Gen 3 ini bisa menyentuh angka 910 ribuan. Jika dibandingkan dengan performa harian chipset generasi sebelumnya, terdapat peningkatan performa GPU dan CPU yang berkisar antara 7-18%. Untuk opsi memorinya, Galaxy A27 Global hadir dengan varian RAM 6GB atau 8GB, serta pilihan storage antara 128GB dan 256GB. Tapi ada satu catatan penting yang perlu kalian tahu. Di beberapa lembar spesifikasi terbaru, Samsung dirumorkan mulai menghilangkan slot micro SD eksternal pada seri ini demi mendorong efisiensi ruang bodi dan kecepatan memori internal. Jadi pastikan kalau kalian mau beli nanti, langsung pilih varian storage yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang kalian. Nah, setelah kita bahas semua kelebihan dan peningkatan di awal, sekarang saatnya kita bersikap objektif. Seperti yang saya bilang tadi,
ada beberapa poin di Galaxy A27 ini yang justru mengalami kemunduran atau downgrade. Ini penting banget buat kalian pertimbangkan. Pertama, di sektor kamera ultrawide. Kalau sebelumnya Samsung masih loyal memberikan lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, di Galaxy A27 ini resolusinya disunat menjadi hanya 5 megapiksel aja. Meskipun kamera utamanya tetap kokoh di 50 megapiksel dengan dukungan OIS, penurunan di lensa ultrawide ini tentu berdampak pada tingkat detail foto bersudut lebar yang dihasilkan. Kedua, ada di sektor durabilitas atau ketahanan air. Ini yang paling bikin banyak reviewer global garuk-garuk kepala. Generasi pendahulunya rata-rata sudah mengantongi sertifikasi IP67 yang artinya tahan jika tidak sengaja terendam air. Namun, pada Galaxy A27, sertifikasinya diturunkan menjadi IP64. Artinya apa? HP ini sekarang hanya bersertifikat splash resistant atau tahan terhadap cipratan air aja. Jadi jangan sekali-kali kalian bawa HP ini buat berenang atau sengaja direndam air ya, karena resikonya jauh lebih besar. Ketiga, untuk sektor audio, Samsung tampaknya belum memberikan konfigurasi speaker stereo ganda yang maksimal pada seri dasar A2X ini di beberapa regional. Sehingga bagi kalian yang suka menikmati konten video tanpa menggunakan earphone, sensasi audionya mungkin akan terasa sedikit kurang imersif. Kita geser ke sisi perangkat lunak. Galaxy A27 ini sudah berjalan menggunakan sistem operasi terbaru Android 16 dengan balutan antarmuka One UI 8.5 langsung dari dalam kotaknya. Dan komitmen Samsung di sektor software ini patut diacungi jempol. Mereka menjanjikan 6 tahun pembaruan OS Android dan 6 tahun pembaruan keamanan. Dan HP ini masih akan terus dapat update resmi sampai tahun 2032 nanti. Ini adalah salah satu value terbaik untuk sebuah HP kelas menengah. Meskipun One UI yang digunakan adalah versi mid-range yang fiturnya disesuaikan agar tidak sekompleks seri flagship Galaxy S, Samsung tetap menyematkan fitur-fitur kecerdasan buatan yang fungsional untuk kebutuhan harian. Contohnya seperti fitur Object Eraser di galeri foto, fitur Voice Transcription untuk mengubah rekaman suara menjadi teks secara otomatis, hingga integrasi asisten pintar bawaan seperti Google Gemini atau Perplexity AI. Fitur Circle to Search yang populer juga dipastikan hadir di HP ini. Untuk urusan daya, baterai berkapasitas 5000 mAh di dalam HP ini didukung oleh pengisian daya 25 watt fast charging. Berkat arsitektur 4 nanometer dari Snapdragon 6 Gen 3 yang sangat efisien dalam mengelola konsumen daya tahan baterainya secara teknis diklaim mampu bertahan untuk pemutaran video terus-menerus hingga 23 jam. Naik cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya. Masuk ke bagian kesimpulan dan perkiraan harga. Di pasar global, Galaxy A27 ini diposisikan di kisaran harga sekitar $350 Atau kalau kita konversikan ke rupiah dengan melihat pasar regional terdekat seperti Singapura, harganya kemungkinan akan berada di rentang 5,8 sampai 6,2 juta untuk varian tertingginya. Memang harus diakui, ada tren kenaikan harga secara umum untuk lini smartphone baru di tahun 2026 ini karena biaya komponen global yang meningkat. Jadi, layakkah HP ini dibeli atau dinanti kehadirannya secara resmi? Menurut pandangan objektif saya, Galaxy A27 ini sangat cocok buat kalian yang mencari smartphone dengan life cycle atau masa pakai yang panjang berkat jaminan update software 6 tahun dari Samsung. Desain barunya yang tanpa poni juga membuat nilainya naik kelas secara visual, ditambah performa chipset Snapdragon yang stabil untuk harian maupun gaming casual. Namun, kalau kalian adalah tipe pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan dan butuh HP dengan ketahanan air total, atau kalian sangat sering memanfaatkan kamera ultrawide untuk vlogging, kekurangan di sektor IP64 dan penurunan megapiksel kamera ultrawide tadi wajib kalian pikirkan matang-matang. Sebagai alternatif, menaikkan budget sedikit ke seri Galaxy A37 bisa jadi pilihan yang lebih bijak kalau kalian butuh fitur yang lebih lengkap seperti speaker stereo dan proteksi air yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Dengan spesifikasi Snapdragon 6 Gen 3 dan layar tanpa poni ini, apakah Galaxy A27 bakal jadi incaran kalian selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat klik like kalau kalian suka sama video pembahasan gadget seperti ini, share ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan info gadget terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.